Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 3 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Malam itu, Darmawan merasakan ada yang ganjil. Bara, anaknya, pergi begitu saja tanpa pamit. Biasanya Bara selalu memberitahu kemana tujuannya, apalagi di jam seperti ini. Darmawan pun tak bisa menyingkirkan rasa curiganya. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bara. Sesuatu yang berat dan tak mungkin terlalu pelik untuk diceritakan. Rasa penasaran yang tak terbendung mendorongnya mengambil langkah drastis. Diam-diam ia mengikuti Bara, berharap menemukan jawaban atas misteri yang seolah mengganjalnya. Dari kejauhan, Darmawan melihat Bara menaiki Vespa kesayangannya, melaju pelan menyusuri jalan-jalan sepi yang dibalut cahaya bulan. Sepanjang perjalanan, wajah Bara tampak kusut, seakan pikirannya dipenuhi beban yang tak tertahankan. Darmawan semakin tak tenang, dan dengan hati-hati ia terus membuntuti, memastikan tak tertinggal. Hingga beberapa saat kemudian, Bara berhenti di sebuah tempat yang membuat dada Darmawan mencelos. Pemakaman tempat istrinya, Rianti, dikebumikan. Darmawan merasa kakinya berat melangkah, namun nalurinya tetap mendorongnya maju. Di depan pusara Rianti, Bara terseduh. Dalam tangisnya, ia meluapkan segala kekalutan yang selama ini ia pendam. Hatinya terbelah antara membela Nadia yang diketahui sebagai anak kandung Rianti atau berusaha mengabaikannya demi menjaga keterangan hidupnya sendiri. Namun Nadia bukan hanya orang asing, ia juga kakak tiri Bara, buah hati dari Rianti tanpa pernikahan yang diakui. Rahasia yang selama ini tersimpan rapi itu terasa seperti belati yang menikam setiap sisi hati Bara. Memaksanya berhadapan dengan kenyataan yang selama ini ia hindari. Darmawan yang berdiri tak jauh dari pusara ikut terkejut. Baru kali ini ia mendengar kabar tentang Nadia yang ternyata anak kandung Rianti. Pikiran Darmawan berputar kencang, bertanya-tanya bagaimana mungkin Rianti memiliki anak lain tanpa sepengetahuannya. Bimbang dan perasaan tak percaya bercampur aduk dalam benaknya. Melihat ayahnya demikian terpukul, Bara akhirnya memberanikan diri menjelaskan. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan bahwa Nadia lahir dari rahim Rianti tanpa adanya pernikahan. Kini Darmawan pun dihadapkan pada kenyataan pahit tentang masa lalu istrinya yang ternyata jauh lebih kelam dari apa yang ia bayangkan. Di sebuah rumah sakit, Saleha akhirnya menuntaskan rangkaian pemeriksaan kesehatan yang telah lama dinantikannya. Setelah sebelumnya merasakan nyeri perut yang tak kunjung reda. Saleha memberanikan diri menjalani pemeriksaan laboratorium demi mendapatkan kepastian. Namun ketika hasilnya keluar, kenyataan pahit terkuak. Hasil itu bukanlah kabar baik, justru malah menambah beban di pundaknya. Dokter yang menemuinya mengungkapkan bahwa sakitnya lebih serius dari yang ia duga. Wajah Saleha memucat, hatinya tercekat mendengar vonis yang meremukkan perasaannya. Sementara itu, di tempat berbeda, kabar buruk tentang kondisi Saleha sudah sampai ke telinga Dita. Ia tahu bahwa Saleha telah divonis menderita kanker stadium akhir, penyakit yang menggerogoti tubuhnya tanpa ampun. Dan lebih parahnya lagi, dokter memperkirakan usia Saleha yang hanya tersisa 6 bulan saja. Kabar ini membuat Dita tertegun sejenak, namun bukan karena iba, justru pikirannya langsung melayang pada dampak vonis tersebut terhadap pembagian warisan milik Pak Rahmat. Tanpa membuang waktu, Dita menyampaikan kabar itu kepada Gania. Dita menambahkan bahwa jika Saleha benar-benar tak tertolong, maka semua kekayaan Pak Rahmat akan jatuh ke tangan mereka. Pasalnya, Gania masih berstatus sebagai istri sah Ferdi.
Sebuah skenario yang di mata Dita akan menguntungkan mereka berdua. Membuatnya semakin yakin bahwa kabar buruk ini adalah secercah peluang yang bisa dimanfaatkan. Meskipun harus ada nyawa orang lain yang dipertaruhkan. Ironisnya, di balik rencana yang sudah tersusun, Gania telah terancam. Karena kenyataannya, Ferdi telah merencanakan untuk menceraikannya. Pikiran Gania pun terbelah antara mempertahankan statusnya sebagai istri atau merelakan semua warisan itu lepas dari genggamannya. Perasaan Gania berkecamuk, sadar bahwa masa depan dan hartanya terancam sirna jika ia gagal mempertahankan pernikahannya dengan Ferdi. Di sudut lain, yang jauh dari suasana tenang, Bara tiba-tiba dibuat berang saat menyaksikan Ferdi nyaris melayangkan pukulan ke arah Saleha. Dadanya berdegup kencang, tak tahan melihat kakaknya terancam di hadapan matanya. Tanpa berpikir panjang, ia segera melangkah maju, menggenggam tangan Ferdi dengan kuat, sebelum sempat menyentuh tubuh Saleha. Bara menahan amarahnya, berusaha melindungi kakaknya dari perlakuan kasar itu. Hatinya terasa bergemuruh, namun ia tetap berdiri kokoh di hadapan Ferdi, tak rela membiarkan kakaknya terluka. Namun di balik kekesalan yang menguasainya, Bara tak bisa menutupi kebingungan yang turut menyelimutinya. Keributan ini bagaimanapun bermula dari pertengkaran antara Saleha dan Nadia. Dan Ferdi memilih berdiri di pihak Nadia tanpa mempedulikan Saleha. Bara merasa dihadapkan pada dilema yang rumit. Di satu sisi ia ingin melindungi Saleha, namun di sisi lain ia juga melihat ada Nadia yang juga kakaknya. Perasaan Bara pun berkecamuk, tak tahu harus berbuat apa di tengah konflik keluarga yang memanas dan menyesakan hatinya. Di sudut ruangan, Zahra memandang Nando dan Saleha dengan ekspresi serius, menyampaikan kisah kelam yang sudah diketahuinya tentang Nadia. Dengan suara pelan namun tegas, Zahra mengungkapkan bagaimana Nadia pernah terlibat dalam kasus tragis yang menewaskan dua tunangannya di luar negeri. Tak hanya itu, bukti-bukti yang ada bahkan menjadikan Nadia sebagai tersangka utama dalam kejadian tersebut. Mendengar fakta-fakta itu, Zahra tahu bahwa kebenaran ini terlalu mengejutkan untuk diabaikan. Ia ingin memastikan bahwa Nando dan Saleha mengetahui sisi lain dari Nadia yang selama ini tak pernah terungkap. Reaksi Nando dan Saleha pun penuh keterkejutan. Keduanya terdiam sesaat mencoba mencerna setiap detail yang diutarakan oleh Zahra. Pikirannya segera melayang pada sikap-sikap aneh Nadia selama ini yang perlahan-lahan mulai masuk akal. Perasaan tak percaya dan heran menyelimuti hati mereka berdua. Menyadari bahwa sosok Nadia itu ternyata jauh lebih kelam dari apa yang pernah mereka bayangkan sebelumnya.